Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la rabban siwahu wa la ma'buda illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian di antara nikmat pula yang patut kita syukuri adalah nikmat kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menuntut ilmu, yang mana ini merupakan salah satu nikmat yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin, sehingga mereka pun enggan untuk mempelajari agamanya sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap urusan-urusan agamanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya makna kebalikan dari hadis ini, yakni barang siapa yang dia itu tidak diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya, maka hakikatnya orang ini tidak diinginkan kebaikan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita patut bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau datang kajian, kita mau mempelajari agama kita, ya, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sampai kepada, atau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang pentingnya sebuah keikhlasan di dalam belajar, ya, karena memang keikhlasan itu merupakan salah satu fondasi yang paling utama, ya, bukan hanya dalam belajar, dalam semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu merupakan fondasi yang paling utama, yang mana kita mempersembahkan ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka, yakni
para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ya. Dan ini merupakan salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita berjalan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan hikmah penciptaan kita semua, maka kita akan atau pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kita berusaha berjalan sesuai dengan hikmah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan kita semua. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang berjalan di muka bumi ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan hakikat atau hikmah penciptaan seorang hamba, maka pasti dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia ataupun di akhirat, cepat atau lambat. Karena kalau sudah tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya seakan-akan dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah pentingnya kita memahami bahwasanya hakikat kehidupan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala ini. Hakikat kehidupan kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut memerlukan ikhlas, yang mana ikhlas itu merupakan pondasi yang paling penting agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang azani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan masuk kepada prinsip yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita masuk kepada prinsip yang ketiga, yang mana Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam kitab ini beliau mengatakan al-maqidu ats-tsalits jam'u himmatin nafsi alaihi. Prinsip yang ketiga, kata beliau, adalah serius belajar. Artinya seseorang ketika dia selain tadi judul yang pertama dalam kitab ini adalah membersihkan wadah ilmu, kemudian yang kedua, yang pertama kali kita masukkan ke dalam wadah tersebut setelah dibersihkan adalah keikhlasan. Setelah itu yang ketiga adalah kita butuh serius dalam belajar. Karena ikhlas saja tidak cukup kalau kita tidak serius dalam belajar kita. Kalau kita ternyata dalam belajar kita hanya begitu saja, tidak serius, loncat sana loncat sini, hadir kajian A, baru jalan 2-3 kali pertemuan ditinggal, pindah lagi kajian, baru 2 kali pertemuan ditinggal, terus begitu. Maka hal yang seperti ini tidak akan mendapatkan hasil. Dia tidak akan bisa benar-benar mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Karena dia tidak paham hakikat ilmu. Hanya sekedar ikhlas saja tidak cukup. Perlu atau butuh yang namanya usaha di dalam mendapatkan ilmu, dan usaha di dalam mendapatkan ilmu itu harus serius. Sebagaimana para pencari dunia, mereka serius mencari dunia, mereka serius mengumpulkan harta yang mereka inginkan, seharusnya para penuntut ilmu lebih serius lagi daripada para pencari dunia. Karena sebagaimana kita ketahui, dunia yang kita miliki akan ditinggalkan. Dunia yang kita miliki tidak akan bermanfaat untuk kita ketika tidak dimanfaatkan untuk atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat. Kita akan tinggalkan itu semua. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu kalau kita serius belajar, serius mempelajarinya, serius menghafalkannya, serius mencarinya, maka ilmu yang akan menjaga kita di dunia dan di akhirat. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berkumpul, kapanpun kita berada di dunia ini,
dalam kondisi apapun ilmu itu akan menjaga kita. Berbeda dengan para pencari dunia, mereka akan capek untuk menjaga harta-harta mereka, akan tetapi ilmu ketika kita mencarinya dengan benar dan serius, maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Ya, ini perbedaan antara pencari ilmu dan pencari dunia. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya mencari ilmu itu merupakan jalan paling mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh ibadah, seluruh ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tidaklah didasari kecuali didasari ilmu. Semua ibadah, semua ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, kita tidak akan bisa melakukan ketaatan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan belajar, kecuali dengan ilmu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak berilmu, bagaimana kita tahu bahwasanya ketaatan tersebut adalah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, bahwasanya ketaatan tersebut adalah ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak akan tahu itu kalau kita tidak belajar. Kalau kita tidak serius dalam belajar, maka ibadah kita akan amburadul. Ibadah kita akan seenaknya sendiri. Kenapa? Karena tidak didasari ilmu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Kata Nabi SAW, siapa yang menempuh satu jalan yang mana tujuan dia menempuh jalan tersebut adalah menuntut ilmu, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan dia menuju surganya Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini merupakan jalan tol untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin mereka mengaku-ngaku ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak menuntut ilmu, maka hakikatnya mereka hanya menginginkan angan-angan yang tidak ada ujungnya. Mereka hanya memiliki angan-angan yang tidak ada ujungnya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya seseorang ketika dia belajar melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, jalan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Orang itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, tidaklah ada satu ketaatan kecuali harus didasari dengan ilmu. Ketika Allah merintahkan kita untuk ibadah, bagaimana caranya beribadah? Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk sholat, bagaimana caranya sholat? Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita ya untuk melakukan berbagai macam ketaatan, bersedekah, zakat, haji dan yang lainnya. Bagaimana kita tahu cara berzakat kita, cara ibadah kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan belajar. Dan itu merupakan jalan termudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam belajar ini kita jangan setengah-setengah. Ya, karena terkadang sebagian dari kita belajar itu hanya nunggu waktu kosong. Ya, kita itu kadang kalau belajar nunggu waktu kosong. Ya, semestinya bukan seperti itu. Kita itu belajar harus kita mengosongkan waktu, itu yang benar. Jangan nunggu waktu kosong. Kalau kita nunggu waktu kosong, terkadang ya seakan-akan tidak ada waktu kosong itu. Kenapa tidak ada kajian? Oh, saya ada kesibukan. Oh, saya ada ini. Oh, saya ada itu. Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak ngaji? Oh, saya disibukkan dengan ini, disibukkan dengan itu. Salah. Justru kita harus rela mengosongkan waktu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengosongkan waktu dengan tujuan untuk belajar, di situ Allah akan mempermudah kita untuk meraih surganya kelak.
Di situ Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita ya dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita rela memasukkan waktu kita untuk dunia, bagaimana kita tidak rela memasukkan waktu kita untuk akhirat? Bagaimana kita tidak rela untuk memasukkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di dalam sholat pun terkadang kita terburu-buru. Kita lupa. Ketika kita sholat sejatinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berlama-lama dengan gadget kita. Kita bisa berlama-lama duduk nongkrong dengan teman kita. Pindah kafe satu ke kafe satunya. Pindah tempat nongkrong satu ke tempat nongkrong satunya. Untuk apa? Cari suasana baru. Cari suasana baru itu tujuannya apa? Ngobrol. Apa yang dibahas? Dunia. Ketika datang waktunya sholat masuk masjid, pengen cepat-cepat keluar. Kenapa? Ini ada janjian mau nongkrong. Subhanallah. Kita itu ketika masuk ke dalam sholat, kita itu sejatinya sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamidani 'abdi. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku pun mengatakan hamidani 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim faqala qultu majjadani 'abdi. Hambaku sedang memuliakanku. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka aku pun menjawab kalimat tersebut dengan mengatakan ya, hambaku sedang memuliakanku. Kemudian ketika kita mengatakan malik yaumiddin, ketika hambaku mengatakan malik yaumiddin, faqultu asna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang meninggikanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia minta dia akan dapatkan. Ihdinas siratal mustaqim hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah bagian untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang diinginkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah bagian untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini adalah komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian dari kita ketika masuk masjid ya pengen cepat selesai sholatnya. Lihat jamnya sudah sampai apa belum. Ini jamnya sudah bunyi ini, kok imamnya tidak maju-maju, kemana imamnya? Terburu-buru. Ketika sudah masuk sholat, ya, imamnya mulai baca surat, baca alif lam mim, apa ngomongnya? Oh, saya kayaknya kenal surat ini, agak panjang modelnya ini, pengen cepat selesai. Ya. Sehingga terkadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka sholat, apa yang terjadi? Makmumnya ngasih kode ke imamnya, kelamaan di sholat, subhanallah. Tapi kalau suruh baca Quran dari pagi sampai siang kuat, ya.
dapat satu orang, dia itu setiap hari pesan korannya nggak cuma satu, ya ada Jawa Pos, ada Radar Jawa Timur, ada ini, ada itu, macam-macam, ada 3 atau 4. Dari pagi sampai siang semuanya dibaca. Baca Al-Quran setengah jam tidak kuat. Bagaimana orang seperti ini akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Bahkan terkadang kita masih sebelum tidur setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam sebelum tidur masih kita scroll WhatsApp, masih kita scroll Instagram, masih kita mencari-cari info yang terjadi di tengah-tengah manusia. Oh fulan gimana ya kondisinya sekarang ya? Oh fulan gimana ya? Oh ini sekarang gimana ya? Terus begitu, tidak selesai-selesai. Ya. Oh fulan kemarin katanya beli mobil baru, coba lihat YouTube-nya. Sudah lihat YouTube-nya, oh ternyata ada fulan yang nyaingi, coba lihat YouTube-nya. Oh ini saling-saling terus begitu. Tapi sudah baca Al-Quran, tidak usah setengah jam, 15 menit sudah baca Al-Quran, sudah merasa capek. Tidak usah 15 menit, 1 lembar aja kadang terasa capek, karena tidak terbiasa. Ya. Tidak terbiasa dia menikmati berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ini perlu menjadi renungan untuk kita semua. Khawani wa akhwat yang azza Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau mengatakan, tujma'ul himmatu 'al-matlubi bi tafaqqudi thalathati umur. Kata beliau, serius menjalankan sesuatu itu ditandai dengan 3 hal. Ya, jadi ada 3 langkah yang harus dijalankan bagi kita semua sehingga kita bisa dianggap sebagai orang yang serius dalam segala sesuatu. Ya, meskipun ini konteksnya di dalam menuntut ilmu, akan tetapi ini bisa diterapkan dalam segala sesuatu. Ketika kita serius untuk meraih tujuan kita, ketika kita serius dalam menentukan goal kita dalam sebuah usaha, maka keseriusan itu bisa ditandai dengan 3 hal. Kalau 3 hal ini tidak ada, berarti kita belum serius. Ya, kalau 3 hal ini tidak ada, berarti kita belum serius. Apa saja? Beliau mengatakan awwaliha al-hirsu 'ala ma yanfa'u, al-hirsu 'ala ma yanfa'. Famata wuffiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harisa 'alaihi. Adapun yang pertama adalah bersemangat di dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat. Apapun itu bermanfaatnya, manfaat dunia atau manfaat akhirat. Ciri pertama yang menunjukkan keseriusan kita untuk meraih finish atau meraih goal yang sudah kita canangkan, yang sudah kita tuju, yang pertama adalah bersemangat di dalam menggapai hal tersebut. Kita bersemangat untuk meraih goal yang sudah kita tentukan, ya. Tidak kemudian leha-leha. Ya, ini berlaku dalam setiap hal. Ketika seorang ingin mendapatkan suatu manfaat, entah itu manfaat dunia atau manfaat akhirat, maka dia akan bersemangat untuk itu. Ketika dia sudah tahu bahwasanya goal dia di dalam menjalankan sebuah bisnis, ya, misalnya adalah membangun sebuah bangunan dengan 10 tingkat, itu goal dia. Apa yang dia lakukan? Dia semangat. Gimana caranya bangunan 10 tingkat ini minimal dia bisa bertahan 10 tahun? Apa yang harus saya siapkan? Ya, besi apa yang harus saya pilih, dan seterusnya, fondasi seperti apa, dan seterusnya. Dia bersemangat untuk itu. Demi apa? Demi meraih goal yang dia inginkan. Ketika dia dalam dunia memiliki tujuan-tujuan tertentu, tentunya seseorang di dalam akhirat pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masing-masing dari kita sudah menentukan tujuannya, bahwasanya kita ingin masuk surga, semuanya pasti. Setiap muslim keinginan dia, tujuannya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia lakukan? Dia harus bersemangat untuk meraih agar dia bisa masuk ke dalam surga tersebut. Berusaha melakukan ketaatan. Dia cari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya.
Oh ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada saya sholat. Sholat itu ternyata sehari 5 kali. Oh kalau untuk laki-laki ternyata wajib di masjid berjamaah. Oke, saya lakukan. Setelah tahu kewajiban sholat, ternyata ada sisi lain dari sholat, yaitu untuk menyempurnakan pahala sholat berjamaah kita. Pahala sholat di waktu kita adalah dibantu dengan amalan-amalan sunnah yang dinamakan sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada berapa? Oh ada 12. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, saya kerjakan. Itu yang dimaksud sholat. Ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat tahiyatul masjid, ada sholat duha, ya, dan sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dia bersemangat melakukan itu. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya tadi? Ya, kita harus melakukan puasa Ramadan. Oke, puasa Ramadan kapan waktunya? Berapa lama? 1 bulan. Oke. Setelah itu, apa yang harus saya lakukan sebelum masuk puasa Ramadan? Belajar. Agar puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seharusnya setiap muslim. Ya, itu menunjukkan kesemangatan dia. Bersemangat untuk meraih apa yang dia tuju dalam segala hal, terutama masalah akhirat. Ya. Makanya beliau mengatakan, ya, manakala hamba dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemukan suatu hal yang bermanfaat, maka pasti dia akan bersemangat untuk menjalankan tujuan tersebut. Ya, ketika dia sudah tahu goalnya, dia sudah tahu hasil akhirnya akan seperti apa, ya, dia akan berusaha untuk mencari bagaimana caranya dia mendapatkan hasil akhir terbaik dalam permasalahan dunia atau permasalahan akhirat. Ya. Dalam permasalahan dunia terkadang kita lebih melihat orang-orang lebih semangat di dalam urusan-urusan duniawi. Kenapa? Karena balasannya kontan. Ya. Ketika kita bersemangat dalam urusan duniawi, balasannya kontan, kelihatan. Saya ingin mengumpulkan uang misalnya. Tujuannya apa? Tujuan mengumpulkan uang apa? Saya ingin beli mobil misalnya. Dia tentukan satu mobil, harganya sekian, saya harus mengumpulkan uang untuk mendapatkan mobil tersebut. Dia akan semangat atau tidak? Semangat. Karena dia tahu ketika saya sudah mengumpulkan uang dengan nominal sekian, maka saya bisa membeli mobil tersebut. Dia akan bersemangat untuk itu. Kenapa? Balasannya lebih bermanfaat. Berbeda dengan urusan akhirat. Kenapa akhirnya kaum muslimin, sebagian kaum muslimin merasa dia malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena balasannya tidak kelihatan. Antum coba, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kontan ketika sudah sholat subuh, dapat kontan juga, balasannya kontan, pahalanya kontan. Apakah semua kaum muslimin akan sholat subuh? Pasti sholat subuh. Terjadi beberapa tahun lalu, ya. Mungkin 10 tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu sekitar itulah. Terjadi di sebuah daerah, ada entah takmir masjid, entah ketua RT. Dia tiba-tiba membuat sayembara. Siapa yang sholat di masjid, dia akan mendapatkan mobil A. Akan menjadi ramai masjidnya, lebih ramai dari sholat Jumat. Kenapa? Balasannya kontan depan mata. Kalau masalah akhirat balasannya kontan atau tidak? Terkadang kontan, terkadang tidak. Kalaupun kontan, tidak kelihatan. Kalaupun kontan, tidak bisa kita lihat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin balasan tersebut berupa kebahagiaan yang Allah masukkan di dalam hati kita, karena mungkin balasan tersebut merupakan istri yang taat kepada kita, karena mungkin balasan tersebut merupakan anak-anak yang tumbuh sehat, tidak kekurangan apapun, karena mungkin balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan meskipun kita tinggal di tempat yang sempit. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena balasan tersebut
tersebut tidak berbentuk barang yang bisa kita lihat setiap hari, makanya kita malas-malasan. Artinya keimanan sebagian dari kita tentang balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat masih lemah. Dia tidak tahu, atau mungkin dia sudah tahu akan tapi melalaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan kita ketika itu ikhlas dan benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Balasan itu adalah balasan yang lebih indah dari dunia dan seisinya. Bukan sekedar lebih indah dari rumah kita, bukan sekedar lebih cantik dari istri kita, bukan sekedar lebih sehat dari anak-anak kita, bukan, lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan balasan di dalam surga bagi orang yang paling rendah tingkatannya adalah dunia dan isinya kali 10. Ya, itu balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita malas-malasan tadi? Karena balasannya tidak kontak, tidak berbentuk barang yang kita dapatkan langsung di depan kita, sehingga kita terkadang masih malas-malasan. Berbeda dengan orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tujuannya, dia tahu goalnya ketika melakukan ibadah, sehingga dia bersemangat untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masalah ilmu, seseorang ketika dia ingin mempelajari ilmu syar'i, dia harus bersemangat di dalam belajar. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan apa? Dipelajari. Tidak bisa kita kemudian tenang-tenang, leyeh-leyeh, santai-santai, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu dan menjadi ulama. Tidak mungkin bisa. Nabi SAW, beliau adalah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau masih bersemangat untuk belajar, mendapatkan wahyu dari Jibril. Setelah itu mendapatkan mengajarkan itu kepada para sahabatnya. Setiap tahun beliau menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Begitu. Beliau bersemangat dalam menuntut ilmu. Kalau Nabi saja bersemangat dalam menuntut ilmu, yang mana beliau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, dijanjikan pahalanya, atau dijanjikan dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang. Bersamaan dengan itu Nabi SAW masih bersemangat untuk menuntut ilmu kepada Jibril alaihissalam. Bagaimana dengan kita? Yang kita tidak tahu apakah ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seluruh ketaatan kita, satu sujud kita, siapa yang tahu bahwasanya sujud itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu pasti adalah dosa-dosa kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dosa kita naik kepada Allah, dan kita tidak tahu apakah ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah satu sujud kita ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan sombongnya kita merasa tidak membutuhkan ilmu syar'i. Dengan angkuhnya kita tidak mau belajar. Makanya innamal ilmu bitta'allum. Kalau ingin punya ilmu, belajar. Kalau ibadah kita ingin benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belajar. Kalau kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, belajar. Karena itu semua merupakan karena belajar ini merupakan jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan tsanihima al-isti'anatu billahi 'azza wa jalla fi tahsilihi. Yang kedua adalah selalu memohon bantuan kepada Allah untuk dapat meraihnya. Jadi ciri
serius, ciri seriusnya seseorang untuk menggapai sesuatu, ya, selain tadi dia bersemangat, yang kedua dia tidak lepas dari Allah. Dia terus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala apa yang di dunia ini semuanya milik Allah, dan kita tidak akan bisa memilikinya kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang tidak usah jauh-jauh, insya Allah masing-masing dari kita memiliki gaji yang diterima setiap bulan. Apakah seluruh gaji tersebut murni semuanya bisa digunakan untuk kebahagiaan kita di dunia? Ketika kita mendapatkan gaji misalnya 1 bulan 5 juta, 10 juta, apakah 10 juta bisa kita gunakan untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia? Tidak. Terkadang 2 juta, 3 juta digunakan untuk apa? Sakit. Digunakan untuk apa? Kecelakaan. Digunakan untuk yang lainnya. Hal-hal yang justru itu adalah merupakan kesedihan untuk kita. Ini sudah masuk ya. Baik, diajarkan dulu, nanti kita lanjutkan di saat insyaallah. Sallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati, azza Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua tadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya di antara tanda keseriusan kita untuk meraih tujuan yang sudah kita gambarkan itu adalah dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan-tujuan kita tidak akan bisa kita raih kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersyair, beliau mengatakan, "Lan laulallahu mahtadaina wa la shallaina wa la tasaddaqna." Kalau tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, maka pasti kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Pasti kita tidak akan bisa melakukan sholat, pasti kita tidak akan bisa bersedekah, melakukan zakat. Ya, itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan selama kita di dunia, itu murni datangnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya, tidak. Itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan sedekah, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, kita bisa merelakan waktu kita untuk belajar dan seterusnya. Itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak banyak orang yang mendapatkan taufik tersebut. Tidak banyak. Makanya kalau kita lihat berapa orang yang bisa datang di satu masjid untuk ikut pengajian, berapa orang? Sedikit. Dibandingkan orang-orang yang mereka tidak mau datang ke masjid, enggan untuk belajar, padahal mereka memiliki kemampuan untuk itu. Karena ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada satu kemudahan pun yang kita rasakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendengar azan, ya, ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, seruan untuk sholat, seruan untuk meraih kemenangan, apa yang kita katakan? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau kita dipanggil sholat, tidak akan ada yang bisa mendorong kita untuk melakukan sholat, menjawab panggilan tersebut, kecuali ada daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik agar kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid.
Ketika ada seruan untuk menuju kepada kemenangan, kita tidak akan bisa melakukan sebab-sebab kemenangan tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena itu murni bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukuri itu semua. Kita masih mau melangkahkan kaki kita ke masjid, kita meninggalkan anak-anak kita, meninggalkan istri-istri kita, ya demi sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang dia bisa berangkat ke masjid, tidak semua orang dia mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal seluruh manusia yang mendengarkan azan atau yang mendengarkan azan sangat banyak, akan tapi yang bisa melangkahkan kakinya ke masjid sedikit. Karena itu semua murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa, ya, kita kalau kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam menuntut ilmu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semua, ya, karena doa ini merupakan kunci dari seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan itu kuncinya ada pada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebaikan di dunia ataupun di akhirat kecuali cara meraihnya adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu merupakan kunci seluruh kebaikan, ya, di dunia dan di akhirat. Artinya kalau kita menginginkan kebaikan di dunia, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan kebaikan di akhirat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ya, kepada para sahabatnya untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang diminta itu hanya tali sendal yang putus. Bayangkan, tali sendal yang putus itu bisa diraih atau bisa kita bisa kita betulkan atau kita bisa beli lagi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi jangan dipahami, ya, kalau misalnya kita sakit ya sudah kita cukup berdoa, tidak berusaha. Ini salah. Ya, ini yang kadang keliru orang-orang memahami hadis ini. Oh, saya kehabisan makanan, ya sudah saya cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar doanya. Tapi mana usaha untuk mendapatkan makanan tersebut? Ya, jadi jangan dipahami ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun hal yang diminta itu kecil, tidak berharga bagi manusia, ya, akan tapi jangan dipahami bahwasanya ini meniadakan usaha. Ya. Karena bisa jadi jawaban dari doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan usaha kita. Innallaha idza arada syai'an hayya lahu asbab. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan terjadinya sesuatu, maka Allah akan siapkan sebab-sebabnya. Ya. Ketika misalnya dalam hadis tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian, ya, hendaknya kalian selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang kalian minta hanya tali sandal yang putus. Setelah dia berdoa, dia berusaha, misalnya dia cari, ya, kalau zaman sekarang dia cari, ya, benang untuk menjahit misalnya, atau dia ambil uang untuk beli sandal lagi, atau dia cari peniti untuk sementara. Itu mungkin jawaban dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dibenturkan antara doa dengan usaha. Ya, karena tidaklah ada satu takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu ada andil dari doa yang kita panjatkan, itu juga ada andil dari usaha yang kita lakukan. Makanya salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tunggangannya. Untuk permasalahan tawakal. Dia bawa tunggangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
menanyakan hakikat tawakal itu seperti apa. Wahai Rasulullah, aku ingin sahabat ini ingin menyelesaikan urusannya. Kata beliau, wahai Rasulullah, ini saya bawa tunggangan ini, dan saya ingin menyelesaikan urusan saya yang mengharuskan saya meninggalkan tunggangan saya. Apa yang saya harus lakukan? Saya biarkan begitu saja, tidak diikat, kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau saya ikat dulu baru kemudian saya tawakal? Kata Nabi SAW, ikat dulu baru kemudian tawakal. Artinya kerjakan sebab itu baru tawakal. Ya, jangan kemudian, ya, kadang ada orang-orang yang dia seakan-akan menunjukkan sudah benar-benar bertawakal 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Dia tidak melakukan usaha sedikit pun. Ya, ada orang-orang yang fokus beribadah di masjid terus dia, tidak ada kerjaan sama sekali. Kalau ditanya, kamu makannya gimana? Oh, tawakal sama Allah. Kalau Allah mentakdirkan saya kenyang, saya pasti kenyang. Ya. Ini salah. Ya, karena tawakal itu tidak bertentangan dengan yang namanya usaha. Kalau memang konsep tawakal seperti itu, Nabi SAW adalah orang yang adalah manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi, dan beliau adalah orang yang paling sempurna dalam mempraktikkan ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tawakal yang benar adalah tawakal yang difahami orang tadi, yang tidak melakukan usaha, hanya sholat terus setiap hari di masjid selama 24 jam, Nabi SAW tidak mungkin melakukan peperangan. Kenapa? Karena Nabi pasti tahu, oh, tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini pasti menang. Dengan tanpa melakukan peperangan tidak mungkin terjadi. Kata Nabi SAW, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tahu melakukan sebab-sebabnya. Berdakwah, mengajak orang musyrikin kepada Islam, memerangi orang musyrikin yang tidak masuk Islam, begitu seterusnya. Ya. Dan ini bentuk tawakal yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, setelah berusaha baru kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Urusan hasil Allah yang nanggung. Tugas kita hanya berusaha selama di muka bumi. Ya. Ya, makanya ini adalah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berdoa kepada Allah, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan di antara perintah untuk berdoa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu dengan mengatakan wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Nabi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak lepas dari Allah. Bagaimana dengan kita? Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah ketaatan ini, pasti kita tidak akan bisa melakukannya. Laula Allahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Tidak akan kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melakukan sholat di masjid berjamaah, tidak bisa. Tidak akan kita bisa untuk bersedekah, mengeluarkan harta kita untuk membantu kaum muslimin, tidak akan bisa. Kalau itu bukan murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya jangan lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan indikasi keseriusan seorang hamba, terutama dalam ilmu. Ya. Selain dia bersemangat, dia selalu menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW dalam permasalahan ilmu, setiap hari Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah,
aku memohon kepadamu, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bisa aku manfaatkan dan jadikanlah aku bermanfaat dengan ilmu yang Kau berikan, dan tambahkan ilmu itu kepadaku ya Allah. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan ini merupakan pembelajaran bagi kita agar kita juga tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat, ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat kita, dan menjadi penyebab kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.